Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau telah membantu kami untuk membuat fondasi hidup kami dengan kuat dan teguh. Tak akan hancur oleh gelombang badai apapun juga. Bantu kami ya Bapa untuk membuat fondasi dasar hidup kami menjadi kuat. Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus menegur kita. Kenapa menegur? Karena Yesus tidak hanya mengajak kita untuk bicara, untuk ngomong, untuk percaya, untuk yakin. Itu dalam pikiran, dalam bayangan. Tapi semua itu baik supaya dilaksanakan dalam kehidupan kita. Ada nilai, ada values yang harus kita hayati. Nilai itu adalah sesuatu kumpulan prinsip-prinsip hidup yang memberikan fondasi dalam diri kita. Di mana keimanan kita itu punya dasar yang kokoh. Dan itu terjadi kalau kita terus-menerus dibantai, dihajar, ditempeleng, dijatuh gunung. Sehingga nilai itu yang menjadi kekuatan kita. Kita tahu bahwa itulah yang harus kita perjuangkan. Bukan hanya training, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya liturgi, bukan hanya ritual. Itu semua penting. Tapi tidak cukup. Harus ada suatu gesekan, suatu hantaman, dihajar, dipukul, ditendang, jatuh, bangun, bangkit. Untuk membuat nilai itu, misalnya bagi kita orang Katolik, nilai cinta kasih, nilai pengampunan, nilai iman, harapan dan kasih. Rumusan dari ringkasan dari iman Katolik, iman, harapan dan kasih. Itu ringkasan values, nilai yang harus kita hayati. Dan itulah yang diminta oleh Yesus, membuat fondasi hidup kita supaya kita dihantam oleh apapun, kita nggak akan runtuh. Nilai iman, Yesus adalah segala-galanya bagi apapun juga. Yesus yang menjadi perantaraku kepada Bapa. Dia membela aku dan membawa aku kepada kehidupan surga. Itu iman. Dihajar oleh penderitaan dan salib. Harapan bahwa ketika aku berada dalam situasi yang sulit, yang berat pun, aku tetap berharap bahwa Tuhan tak akan pernah menelantarkan aku sekecil, sedetik, sesaat apapun. Takkan. Seberat apapun derita yang saya hadapi. Kasih. Aku harus mengampuni, memaafkan orang-orang yang telah melukai hatiku. Aku mengasihi orang-orang yang tidak sesuai dengan yang harapanku. Ini nilai. Dan nilai ini akan selalu dihajar oleh segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai harapan. Dengan nilai kasih dan nilai iman. Pasti. Karena itulah maka saudaraku terkasih dalam Kristus, saya sebagai orang Katolik bangga dan berterima kasih. Karena gereja Katolik memilih fondasi dasar yang kokoh, yaitu dalam Petrus. Petrus itu arti batu karang. Ya. Itulah dasar gereja Katolik. Tak ada satu kuasa dari neraka pun yang akan menghancurkan gereja. Janji Yesus kepada Petrus. Dan Petrus adalah orang yang jatuh bangun, dihajar kiri kanan, jatuh. Orang yang spontan, tapi pada akhirnya dia mengatakan disalibkan dengan terbalik. Dan ini sesuatu nilai, values. Mari saudaraku terkasih, di zaman yang sekarang ini orang banyak omong, banyak bicara, kurang penghayatan. Jadi kita dihajar oleh 3 aspek penting dalam diri kita, yaitu iman, dihajar dengan segala sesuatu yang bukan iman. Hanya Kristus. Harapan, saya tetap berharap. Spes non confunded. Harapan tak akan mengecewakan apapun juga dalam situasi. Dan kasih, aku mencintai orang lain yang berbeda dengan pikiranku, pandanganku. Aku menerima orang lain, menerima situasi, menerima diriku. Itulah bagi kita nilai ini yang menjadi ringkasan, rumusan terdalam dari iman kita. Kita hayati.
kita jalani, kita pertentangkan dengan segala sesuatu yang bukan iman, bukan harapan dan kasih. Jadi kalau kita menderita, unsur apa yang sedang dihadapkan? Ketiga ini. Ya mungkin relasi kita dengan keluarga kita, cinta kasih. Mungkin iman kita yang goyah karena tidak ada tidak ada pengharapan. Semoga Anda dan saya dan kita semua melangkah maju dengan penuh kepastian dan keyakinan. Berhadapan dengan ketiga nilai itu yang adalah satu, iman, harapan, dan kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.